pihak manajemen Big Hit akhirnya angkat bicara bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai guys, ketemu lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Sehat? Mudah-mudahan sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau bahas mungkin sedikit fakta dan kronologi lebih lengkapnya tentang tragedi di Korea Selatan, yaitu tentang tenggelamnya kapal feri Sewol. Tanggal 16 April tahun 2014 ini merupakan tragedi transportasi terbesar di Korea Selatan tentang tenggelamnya kapal feri Sewol dalam pelayaran dari Incheon menuju Pulau Jeju. Tragedi ini sebenarnya sudah lama sekali guys, namun sekarang ini kembali hangat diperbincangkan oleh berbagai media sosial, apalagi di TikTok sangat viral banget. Untuk itu aku mau bahas lebih lengkapnya tentang tenggelamnya kapal feri Sewol di Korea Selatan ini. Guys, hanya dalam waktu 2,5 jam kapal yang membawa 476 penumpang ini tenggelam dan menewaskan 304 orang penumpang yang sebagian adalah siswa SMA Danwon yang tengah berlibur. Dari seluruh penumpang kapal ini 172 orang selamat karena ditolong oleh kapal nelayan dan juga kapal-kapal lain yang segera menuju ke kapal feri tersebut guys. Sedikit fakta tentang kapal feri. Jadi kapal feri ini dibuat oleh Jepang pada tahun 1994. Terus kapal ini dibeli oleh perusahaan Chonghaejin Marine pada tahun 2012. Perusahaan ini kemudian memodifikasi seluruh bagian dari kapal termasuk kabin para penumpang. Dan setelah direnovasi, berat kapal itu bertambah menjadi 239 ton dan menjadi 6.825 ton dengan tambahan penumpang 116 orang guys. Kemudian pada tanggal 15 April tahun 2014, Sewol ini dijadwalkan berangkat pada pukul 6:30, namun karena kabut yang tebal akhirnya membuat jarak pandang yang kurang dari 1 km ini akhirnya harus ditunda. Dan kemudian kapal ini berangkat pada pukul 9. Saat tragedi itu terjadi, kapal ini dinahkodai oleh kapten yang bernama Kapten Lee Jong-suk yang merupakan nahkoda pengganti guys. Dan dia ini menjalani kontrak dengan gaji $2.500 Amerika Serikat. Awalnya pelayaran kapal ini berjalan dengan lancar guys. Namun saat Sewol ini melintasi Selat Menggol yang dikenal dengan arus yang sangat kuat dan yang bertugas di anjungan justru para perwira ketiga yang belum berpengalaman. Kabarnya perwira muda ini melihat sebuah kapal yang melaju mengarah ke feri Sewol ini. Karena khawatir terjadi tabrakan, akhirnya perwira ini memerintahkan agar kapal untuk berbelok. Karena petugas pengemudi membelokkan arah kapal terlalu tajam, akhirnya kapal ini kehilangan keseimbangannya dan miring dan tidak bisa lagi tegak, dan tragedi itu terjadi guys, dan kapal ini tenggelam. Saat kapal mulai tenggelam, lewat intercom kru kapal ini malah memerintahkan penumpang supaya tetap berada di dalam kabin guys. Yang menurutku nggak habis pikir, seharusnya kapten pas kapal miring kan bisa menyuruh para penumpang supaya bisa keluar atau naik ke atas untuk menyelamatkan diri. Ya minimal bisa terjunlah dengan pelampung, walaupun nggak 100% bisa selamat, tapi kan masih bisa berusaha gitu loh guys. Daripada diam berdiri di dalam kabin kan pasti nggak akan bisa selamat.
Malah sebaliknya guys, dia lebih menyelamatkan diri dan beberapa kru malah berteriak kepada penumpang untuk tetap berada di dalam ruangan mereka masing-masing. Jahat sekali kan, padahal seorang kapten itu seharusnya dia mementingkan para penumpangnya untuk selamat ketimbang dirinya sendiri guys. Namun akhirnya guys, kapten ini diselidiki dan ditetapkan sebagai tersangka dan dipenjara seumur hidup karena kelalaian dalam melaksanakan tugasnya. Dan untuk 14 penumpang lainnya menerima hukuman yang lebih ringan dibanding kapten karena meninggalkan kapal dengan penumpang yang masih di dalam. Dan tragedi ini dikenang lewat beberapa film, lumayan banyak sih filmnya. Dan untuk film yang pertama itu ada The Truth Shall Not Sing with Sewell 2014, After the Sewell tahun 2017, Intention tahun 2018, After Driving Bell tahun 2018, dan In the Absence tahun 2018. Dan di sini juga ada beberapa idol K-pop yang mendedikasikan lewat lagu guys. Ini juga aku menemukan beberapa fakta yang ternyata BTS dan manajemennya Big Hit Entertainment menyumbang untuk para keluarga korban kapal Sewol sebanyak, kalau nggak salah, 100 juta won. Ya, kalau dirupiahkan berapa tuh guys? Banyak banget kan. Mereka menyumbang untuk keluarga korban sebanyak 416 korban kapal feri Sewol, dan menurut sumber yang aku baca, masing-masing member ini menyumbang 10 juta won dan manajemennya menyumbang 30 juta won. Sebenarnya mereka ini menyumbang secara diam-diam guys, namun akhirnya terbocor juga dan pihak manajemen Big Hit akhirnya angkat bicara bahwa mereka niat menyumbang itu secara diam-diam, namun karena ketahuan yang mereka mengonfirmasi kalau semua itu benar guys. Dan di sini juga aku sangat approve sama ARMY atau fans BTS, mereka juga menyumbang beberapa barang untuk para korban kapal feri Sewol. Dan tenggelamnya kapal feri Sewol ini merupakan tragedi paling terbesar di Korea Selatan, di mana penumpangnya ini kebanyakan siswa dari SMA guys. Kalau kalian mau menonton filmnya, kalian boleh nonton filmnya dari tadi yang aku sebutin itu, dari awal tragedi sampai akhir tragedi, semuanya lengkap guys di film yang tadi aku sebutin. Nah, gimana guys? Sedikit tentang fakta dan kronologi terjadinya tenggelamnya kapal feri Sewol di Korea Selatan. Kalau kalian suka, jangan lupa luangkan waktunya buat like ya. Dan kalau kalian mau dukung channel aku, jangan lupa luangkan waktunya buat klik tombol subscribe dan komen, share juga ke media sosial kalian. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya buat mengikuti uploadan video terbaru dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.